Tuhan berkati Tuhan agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tante Nes Bosco doakanlah kami. Oke, terima kasih Ruben. Gimana kabarnya hari ini nak? Baik. Oke, silakan dipersiapkan buku materinya, duduknya yang rapi. Peralatan tulis silakan disiapkan dulu semuanya. Oke, saya akan absen dulu ya. Alicia ada? Ada ya? Sakit bu? Oh sakit. Jerry Austin, ya. Gerard Glenzio, ya. Bradley, Janeta Patricia, Jessica Princesa, Jesslyn Golden, Kayla Stock, Keisha, Lionel Wilson, Medley, Mario, Minerva, Muhammad Dimas, Olivia, Ruben Wijaya, Rio, Sierra, Sunshine, Valencia, Feni Anjani. Oke, dari 33 tidak di satu ya, Alicia Maesari. Ya, nah, berikutnya kalian masih ada nggak ya yang ingat pelajaran pertemuan sebelum ini apa minggu lalu? Siapa bisa menjelaskan? Ada yang masih ingat nggak? Materi kita pertemuan sebelumnya apa? Dan pelaku ekonomi. Ada yang ingat? Beberapa lihat beberapa sebelumnya lagi. Ada yang masih ingat? Masalah ekonomi. Oke, masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ada yang masih ingat nggak? Masalah ekonomi itu ada berapa nak? Siapa bisa menjadi silakan, masalah ekonomi ada berapa? Masalah pokok ekonomi ada berapa? Nanda, ada apa aja nak? Konsumsi, produksi, sama distribusi itu masalah pokok ekonomi ya. Inflasi, meter. Kemudian masalah pokok ekonomi modern ada berapa? 3. Siapa bisa? Ruben. Ada what, how, dan from who. Ya, what, how, dan for who. Jadi apa barang yang akan diproduksi, kemudian apa lagi? Mengapa atau bagaimana cara memproduksinya, kemudian untuk siapa barang itu diproduksi. Masih ingat itu? Ruben ya, Ruben sama Nanda. Kemudian tentang sistem ekonomi ada berapa? Ada yang masih ingat nggak? Sistem ekonomi ada berapa? Ada 4. Si itu dari siapa namanya? Jessica. Silahkan Jessica. Yang pertama ada tradisional, kemudian ada terpusat, ada campuran dan Hari ini kita akan masuk materi berikutnya. Itu masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya. Kita akan masuk ke materi yang baru. Tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Dalam pertemuan yang pertama. Kemudian kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian KKM-nya untuk KD ini adalah 75.
Kemudian indikator yang akan kita capai, yang pertama, mengkonstruksi pemahaman tentang konsep produksi. Jadi produksi itu apa, gitu ya. Kemudian menganalisis faktor-faktor produksi. Jadi kalian dengan mempelajari ini nanti akan mengetahui, oh faktor produksi itu terdiri dari apa saja sih, gitu ya. Dan tujuan dari konsumsi itu apa. Kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi konsumsi. Dan terakhir adalah menyajikan hasil diskusi kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi nantinya kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengkonsumsi pemahaman tentang konsep produksi, distribusi, konsumsi secara tepat. Nanti membuat laporannya, gitu ya. Kemudian peta konsepnya. Ya, kira-kira kegiatan ekonomi itu ada yang tahu nggak terdiri dari apa sih atau berapa macam sih? Itu terdiri dari apa saja itu kira-kira? 3 macam. Siapa namanya? Keisha. Silakan Keisha. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari tayangan video nanti sampai selesai, coba kalian temukan poin-poin yang belum kalian pahami atau ingin tanyakan itu apa. Silakan ditulis di LK 1.1 ya. Oke, sudah bisa dimengerti? Oke, baik, terima kasih. Sebentar ya. Informasi yang juga tidak kalah penting, saudara. Ini beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan tempe tahu, makanan kebanggaan Indonesia yang kayaknya semua orang katanya kalau lagi nggak ada duit makannya tempe tahu. Ya kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bebas saja, silahkan kalian temukan sesuai kebutuhan kalian sendiri. Silakan berdiskusi dulu, ngobrol sama temennya. Selamat pagi Bu Nur dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang hasil analisa yang telah kami buat dan kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Ruben sebagai moderator. Saya Dimas. Saya Janeta. Saya Jaswell. Saya Akrid. Kalau begitu, izinkan kami untuk memulai presentasinya. Tadi kan ya, nak. Kelihatan nggak tanpa dimatikan lampunya? Oke, sampaikan poin-poinnya saja ya. Analisislah gambar A tentang kebutuhan impor kedelai dari tahun 2016 sampai tahun 2020, serta analisislah faktor penyebab kenaikan dan penurunan kebutuhan impor tersebut. Dapat disimpulkan dari video tersebut menjelaskan tentang kenaikan impor kedelai dari tahun ke tahun. Indonesia harus memiliki sekitar 2,5 juta ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tetapi Indonesia hanya mampu mencapai angka 320.000 ton per tahun dalam hasil panennya. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor kedelai dari negara lain seperti Malaysia, Amerika Serikat, Prancis, dan juga Kanada. Contohnya saja pada tahun 2016, Indonesia memperoleh 2,26 juta ton dari hasil impornya, dan pada tahun 2019 mendapatkan 2,60 juta ton dari hasil impor kedelai yang dilakukan. Kegiatan impor tersebut dilakukan Indonesia karena mendesak karena produksi kedelai lokal yang semakin menurun. Salah satu penyebab dari kenaikan kebutuhan kedelai adalah karena jumlah penduduk yang semakin banyak, dan juga kedelai juga merupakan salah satu protein nabati masyarakat Indonesia.
Ada juga dampak dari penurunan kebutuhan kedelai tersebut diakibatkan oleh lonjakan harga yang semakin lama semakin mahal. Nah, untuk nomor 2, analisalah gambar B tentang kemampuan produksi kedelai dengan tingkat kebutuhan kedelai. Berdasarkan gambar tersebut, apakah sudah sesuai antara kemampuan produksi dengan tingkat kebutuhan atau sebaliknya? Menurut saya belum, karena jika dilihat dari angka produksi kedelai, jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil sebesar 1,160 ton, 1,16 juta ton, namun kebutuhan kedelai adalah 2,5 juta ton. Berdasarkan tayangan video di atas, analisislah masalah produksi apa saja yang terjadi di Indonesia. Masalah produksi berdasarkan video itu yaitu kondisi di Indonesia yang tergolong sulit, yang membuat para produsen lebih memilih impor kedelai. 4. Berdasarkan tayangan video, analisislah masalah distribusi yang terjadi di Indonesia. 1. Indonesia masih bergantung dengan kedelai impor. Kondisi kedelai merupakan komoditas non-lantas yang membuat impor kapan saja. 3. Stok kedelai yang Ya, silakan dengan tetap duduk di kelompoknya masing-masing, duduk rapi lagi. Ya. Kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira dari hasil diskusi ini hari ini tadi, kesimpulan apa yang kalian bisa dapatkan pembelajaran ini? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Silakan. Kalian sudah belajar tentang apa sih hari ini, Nak? Peran pelaku kegiatan ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 3. 3. Apa saja itu? Produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian dari hasil penayangan video itu ada masalah nggak? Ada masalah tidak tadi? Nah, Ada Bu. ada Bu. Apa itu? Masalahnya apa? Terjadi kenaikan harga kedelai. Kenapa bisa terjadi? Jadinya kenapa tadi? Karena kedelai lokal yang hasil panennya semakin menurun, mengakibatkan Indonesia harus melakukan impor dari negara seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Ya baik, Indonesia tuh harus melakukan impor Bu kedelai. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena di Indonesia sendiri lahan untuk menanam kedelai itu masih kurang. Kemudian ada lagi nggak masalah harganya bagaimana? Harga jual kedelainya di Indonesia sudah stabil belum? Belum, dia masih naik turun sehingga dirasa petani itu masih merugikan begitu ya, sehingga mereka lebih memilih untuk menanam padi atau jagung atau tumbuhan yang lain. Ya, kemudian kalian nanti menuliskan hasil kesimpulan di lembar yang sudah disediakan begitu ya Nak. Kemudian faktor produksi itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada sumber daya alam, sumber daya modal, kemudian ada skill dan ada apa lagi? SDM, skill dan modal gitu ya. Kurang lebih semuanya sudah kita pelajari hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Nanti kesimpulannya silakan ditulis di lembar kesimpulan. Kemudian masih ada yang mau ditanyakan? Pakai sini? Dari. Kemudian silakan kalian menuliskan refleksi hari ini di lembar refleksinya, tolong dibuka silakan. Lembar refleksi yang ada di gandengan di LKPD-nya silakan ditulis. Di situ sudah ada pertanyaan ya. Silakan merenungkan dan merenungkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran ini apa? Silakan ditulis tanpa melihat jawaban yang lain ya. Kalian merenungkan masing-masing dari kegiatan yang sudah kalian jalankan pada hari ini. Silakan ditulis Nak. Kemudian pekerjaannya diberi nama ya. Jadi bisa jalan. Silakan menuliskan refleksinya.
kalian masih menulis manfaat yang bisa kalian peroleh setelah mengalami atau melaksanakan pembelajaran tentang kegiatan ekonomi tadi apa kira-kira? Manfaatnya buat kalian apa? Bertindak secara rasional sebagai seorang konsumen ya. Jadi ketika kalian mempunyai sumber daya yang terbatas, kemudian kebutuhannya tidak terbatas, maka kalian harus menggunakan sumber daya itu dengan penuh tanggung jawab, nggak boros gitu ya. Kemudian kita mengetahui bagaimana cara menjadi seorang produsen yang baik ketika harganya naik, harga bahan bakunya. Kemudian kita harus pintar-pintar mencari solusi gitu ya. Itu akan berguna bagi kalian nanti ketika kalian bisa menjadi seorang pengusaha. Siapa tahu ya, ada yang mau jadi pengusaha? Semuanya, semuanya coba ya, amin Bu. Itu ya nak, itu adalah manfaat-manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari pelajaran ini. Ada yang mau membacakan satu saja refleksinya? Silakan. Silakan dibaca refleksinya. Ada yang bisa mewakili temannya? Jessica? Oh. Tolong dibaca refleksinya Jessica. Oh iya Bu. Jessica ya. Ya Bu. Perasaan saya senang sih bisa menikmati pembelajaran ini. Sebenarnya manfaat apa yang saya peroleh dengan melakukan analisis ini, saya jadi tahu dulu apa sih kondisi info negara kita. Kemudian hal apa yang bisa saya perbaiki, yaitu saya rasa saya bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Ya, terima kasih Jessica. Kemudian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kemudian materi untuk minggu depannya adalah tentang peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Jesslyn Gondang, silakan tinggal di depan. Tunggu temannya dari kelas. Kita teman-teman terjemah, marilah kita berdoa. Kita berdoa bersama. Kita kiranya sekarang